Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa dulu mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya. Coba di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian adab terhadap orang tua. Adab menurut bahasa itu norma atau aturan, sedangkan menurut istilah adab ialah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan oleh aturan agama Islam. Adab kedua orang tua adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, karena orang tua adalah orang yang apalagi ibu ya, ibu itu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, membawa kita kemana-mana, mendidik kita, merawat kita dari kecil hingga dewasa ini. Jadi sangat penting untuk menerapkan adab-adab kita terhadap orang tua kita, itu sangat penting ya teman-teman. Seperti apa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah mewajibkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya dan berbuat baiklah kepada keduanya. Apabila mereka atau salah seorang dari mereka telah tua, janganlah kamu berkata kepadanya dengan perkataan dan janganlah engkau gertak mereka, tapi ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang sopan lagi lembut. Di sini ya teman-teman, aja tidak boleh, apalagi berkata kasar, membentak, atau saat kita disuruh kita melawan atau apa, itu tidak boleh ya teman-teman. Karena apa? Orang tua itu, nah tadi karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23, kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari surat itu untuk tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Nah, sekarang di sini ada macam-macam adab terhadap orang tua. Yang pertama, patuh terhadap perintah orang tua. Yang dimaksud di sini adalah perintah yang baik-baik. Sama orang tua kita menyuruh kita kepada hal yang positif, kita harus mengikutinya, karena pastilah orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Seperti itu ya teman-teman. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15, nanti bisa dibuka ya. Terus yang kedua, untuk keduanya, tidak berkata kasar kepada orang tua. Tadi sudah dijelaskan juga di Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, memang berkata kasar itu tidak diperbolehkan. Siapapun itu pasti tidak akan membolehkan ketika anaknya itu berkata kasar kepada orang tuanya, karena orang tua itu yang sudah memberikan kita makan, yang sudah menafkahi kita, yang sudah menyekolahkan kita sampai bahkan sekolah tinggi gitu kan, untuk mewujudkan impian kita. Itu karena apa? Berkat orang tua juga gitu ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, berusaha menyenangkan hati orang tua. Jadi kita sebagai anak, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, membuat orang tua itu tersenyum akan keberhasilan kita, bukan menangis karena kegagalan kita. Nggak apa-apa membuat orang tua itu menangis, tapi menangis kebahagiaan, bukan menangis kesedihan. Seperti itu. Betapa bahagianya, betapa bangganya seorang orang tua jika melihat putranya itu berhasil gitu. Terus yang keempat itu selalu mendoakan orang tua. Kita sebagai anak itu harus sering selipkan setiap sujud kita nama orang tua kita,
mendoakan yang terbaik seperti Robbil Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti itu. Terus hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua itu yang pertama merupakan amal yang paling utama. Jadi berbakti kepada orang tua itu amal yang paling utama, yang pahalanya itu luar biasa. Karena apa? Tidak semuanya orang itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai manusia kita harus berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang keempat, terus selanjutnya, apabila orang tua ridho maka Allah pun akan ridho. Itu hikmahnya apa? Jika kita melakukan sesuatu terus orang tua kita itu ridho, pastilah Allah ridho, dan situ pastilah selanjutnya yaitu apabila orang tua ridho maka Allah pun akan ridho atasnya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, alangkah baiknya kita meminta ridho terhadap orang tua. Kita bilang kepada orang tua, Umi, Abi, ini saya mau sekolah di sini, bagaimana menurut Umi Abi? Jika orang tua tadi ridho, oh iya nggak apa-apa, situ bagus, pastilah Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memperlancarkan sekolah kita, pendidikan kita, maupun karir kita dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita izin dulu ke orang tua, kalau orang tua ridho pastilah Allah ridho. Itu salah satu hikmahnya, pasti kita akan diperlancar lagi. Dan kemudian dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut. Jadi semisalnya kita mengalami kesulitan, kita bisa dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, berbaik kepada kedua orang tua, itu bisa menjadikan kesusahan tadi menjadi mudah. Bertawasul gitu kan, saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, kita datang ke orang tua, kita perbaiki hubungan bersama orang tua. Nah itu nanti Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Pada akhirnya masalah tersebut yang terakhir diluaskan rezeki dan panjang umur. Jadi saat kita terhadap orang tua itu baik, sopan santun kita terhadap orang tua itu baik, pastilah kita akan dipermudah rezekinya dan diperpanjang umurnya, insya Allah ya. Ya sampai di sini kita kalau misalnya sopan santun kita baik terhadap orang tua, tingkah laku kita terhadap orang tua itu baik, adab kita terhadap orang tua itu baik, pastilah Allah akan mempermudah rezeki kita dan insya Allah akan diperpanjang umur kita ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Kalau misalnya nggak ada yang menanyakan, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bisa diambil pelajarannya dan tetap semangat untuk kedepannya nanti ya. Pesan saya, ijtihadikum fi ta'allumikum kama birroli walidaykum. Semangatmu dalam menuntut ilmu, dalam belajar adalah tanda buktimu birrul walidain untuk saat ini ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.